Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat anak domba yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya dalam video kali ini. Kali ini kita akan membahas kisah kehidupan seorang raja yang besar bernama Daud bin Isai. Setelah Daud diurapi oleh Nabi Samuel di rumah ayahnya Isai, Daud tidak lantas memerintah sebagai raja di Israel, sahabatku. Butuh waktu kira-kira 15 tahun sebelum dia akhirnya didaulat dan memerintah kerajaan Israel. Di dalam 15 tahun inilah Tuhan membawa Daud masuk ke dalam situasi yang sangat tidak enak. Kerap kali ia merasakan himpitan dan penderitaan. Namun justru di dalam masa-masa seperti itulah Tuhan mentransformasi Daud, seorang pemuda remaja yang belum mengerti akan pemerintahan, sehingga ia akhirnya benar-benar matang dan memerintah, layak untuk memerintah kerajaan Israel, sehingga Israel menjadi kerajaan yang besar dan luar biasa pada saat itu. Kehidupan kita sebagai orang percaya, sahabatku, adalah kehidupan yang sama seperti Daud. Setelah kita mengenal Tuhan dan menerimanya sebagai juru selamat pribadi kita, kita akan dibawa Tuhan masuk ke dalam proses transformasi. Di dalam proses transformasi inilah kita akan dirubahkan dari karakter kita sebelum mengenal Tuhan menjadi karakter yang serupa dengan Kristus. Kerap kali kita akan berada pada situasi dan kondisi yang mengharuskan kita memilih. Dalam proses memilih inilah sudut pandang kita, persepsi kita akan diubahkan menjadi seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Milestone yang pertama adalah ketika Daud melawan Goliat. Milestone yang kedua adalah pergumulan Daud ketika ia meloloskan diri dari kejaran Saul. Milestone yang ketiga adalah ketika Daud melarikan diri dari kejaran anaknya sendiri, yaitu Absalom. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ketika Daud bergumul melawan Seba bin Bikri, seorang keturunan Saul. Dan kita akan langsung masuk ke dalam milestone yang kedua, yaitu ketika Daud meloloskan diri dari kejaran Saul. Dan inilah video Tulah Pedang Goliat. Sahabatku, ketika Daud berhasil memenangkan duel dengan Goliat, saat itu Goliat rebah di tanah. Lalu kemudian Daud memenggal kepala Goliat menggunakan pedangnya sendiri. Setelah itu pedang Goliat tersebut disimpan di sebuah kemah suci yang ada di kota yang bernama Nob. Setelah Daud memenangkan pertempuran dengan Goliat, Saul mengangkat Daud menjadi prajurit tempur di dalam kerajaannya. Lalu kemudian pertempuran demi pertempuran terjadi dan Daud memenangkan semua pertempuran-pertempuran tersebut dengan gilang gemilang. Rakyat Israel yang melihat kegagahan Daud memberikan pujian yang luar biasa. Mereka mengatakan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu artinya Daud mengalahkan musuh berkali lipat lebih banyak daripada Saul. Hal inilah yang kemudian membuat Saul iri hati dan sangat marah kepada Daud. Ia berikhtiar dan mencoba untuk membunuh Daud. Karena apabila Daud akhirnya menjadi raja, maka Saul dan keturunannya tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk menjadi raja di Israel. Mendengar dirinya dikejar dan diusahakan untuk dibunuh, Daud lari dari kejaran Saul. Daud lari dari kota ke kota, dari gua ke gua, dan bukit ke bukit,
kemudian gurun ke gurun hanya untuk meloloskan diri dari kejaran Saul. Suatu hari, Daud dan pengikutnya sedang merasa lapar, dan saat itu ia berada di sebuah kota di mana pedang Goliat disimpan, yaitu kota Nob. Ia bisa saja masuk ke dalam rumah-rumah penduduk dan meminta roti untuk dimakan. Tapi Daud tahu konsekuensinya ketika ia masuk ke rumah penduduk. Bisa saja ada orang yang mengenalinya lalu melaporkannya kepada Saul, yang akhirnya Saul akan memburu Daud ke kota tersebut. Akhirnya Daud memutuskan untuk masuk ke dalam kemah suci saja. Pada saat itu, kemah suci yang di Nob dipimpin oleh seorang imam bernama Imam Ahimelech. Imam Ahimelech ini adalah cicit dari Imam Eli, seorang imam yang menjadi bapak angkat dari Nabi Samuel. Pada saat itu, Imam Ahimelech kaget dan menyongsong kedatangan Daud dengan gemetar. Karena Daud tidak biasanya datang dengan tiba-tiba dan tanpa ada orang yang mendampingi dirinya. Daud mengatakan bahwa ia membutuhkan makanan untuk dirinya dan pengikutnya, dan Imam Ahimelech menjawab Daud bahwa di kemah suci pada saat itu kebetulan tidak ada roti untuk dikonsumsi. Yang ada hanya roti suci atau roti kudus. Dan apabila Daud serta pengikutnya bisa menjaga diri dari kenajisan, maka roti tersebut bisa saja untuk dimakan. Sebelum akhirnya Imam Ahimelech memberikan roti suci kepada Daud dan pengikutnya, ia sudah terlanjur percaya kepada cerita kebohongan yang dikarang oleh Daud. Daud mengatakan bahwa saat itu ia sedang mengemban tugas rahasia dari Raja Saul. Tugas rahasia inilah yang membuat ia tidak boleh memberitahu dengan detail tugas itu kepada siapapun yang ditemuinya, termasuk kepada Imam Ahimelech. Imam Ahimelech akhirnya percaya dan menyerahkan roti suci itu kepada Daud, dan akhirnya Daud dan pengikutnya makan dengan kenyang. Setelah itu Daud kembali menanyakan apakah Imam Ahimelech menyimpan persenjataan, karena ia dan pengikutnya sangat membutuhkan senjata. Imam Ahimelech mengatakan bahwa di kemah suci ini tidak ada senjata. Tapi sebentar, sepertinya ada pedang Goliat. Pedang yang dahulu dipakai Daud untuk memenggal Goliat terpaksa diserahkan Ahimelech menjadi bekal perjalanan Daud. Kisah berikutnya ternyata pedang inilah yang akan hampir membawa malapetaka bagi Daud dan rombongannya. Dalam ayat yang ke-10 dari 1 Samuel pasal 21, persinggahan berikutnya setelah Nob adalah Gad. Gad adalah daerah orang Filistin. Dan hal yang tidak boleh kita lupakan adalah Goliat, sang empunya pedang tersebut, berasal dari Gad. Sehingga itu artinya Daud membawa pulang pedang Goliat kembali ke kampung halamannya. Dari situlah orang-orang Ahis mengenali Daud dari pedang Goliat yang dibawanya. Orang-orang Ahis pastilah mengenali pedang Goliat karena postur pedang tersebut begitu besar untuk ukuran orang biasa seperti Daud. Tapi baik Ahis maupun orang-orangnya agak berdebat pada saat itu. Apakah ia benar-benar Daud atau bukan? Alkitab mencatat saat itu Daud ketakutan ketika diperiksa oleh Ahis raja di Gad. Daud yang sekarang berbeda dengan Daud yang membunuh Goliat belasan tahun sebelumnya. Ia sekarang sudah memiliki janggut dan berkulit legam karena sering berperang. Sehingga tidak mungkin orang-orang Ahis mengenali Daud kalau tidak dari pedang Goliat yang dibawanya. Daud pun semakin takut. Ketika Ahis datang memeriksa dirinya face to face, dalam ketakutan yang memuncak, Daud secara spontan berpura-pura gila supaya Ahis salah mengenalinya. Karena jika seandainya Ahis mengenali dirinya sebagai Daud, orang yang dulu memenggal Goliat
dan menjadi penyebab kekalahan Filistin pada waktu itu, kemungkinan besar Daud akan dipenggal. Dan untung saja Ahis salah mengenali Daud. Daud beruntung akting pura-pura gilanya berhasil dan Ahis percaya bahwa ia bukan Daud yang dikatakan orang mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Ia hanya orang gila biasa yang dibawa masuk oleh orang-orangnya. Yang unik, sahabatku, walaupun Ahis hampir membunuh Daud, beberapa tahun setelah kejadian itu dituliskan dalam 1 Samuel 27, Daud kembali lagi ke Ahis. Dan kali ini ia membawa seluruh keluarganya untuk menetap dan tinggal di Gat. Saat itu identitasnya sebagai Daud sudah diketahui oleh Ahis. Bahkan ketika ia meminta tanah datar untuk dijadikan perkampungan oleh istri dan pengikutnya, Ahis memberikan Ziklak agar Daud dan pengikutnya bisa tinggal di kota itu. Itu artinya bahwa sebenarnya jika saja setelah ia berangkat dari Nob, Daud dapat melakukan pendekatan kepada Raja Ahis, maka tentu saja ia kemungkinan diizinkan untuk tinggal di Gat. Karena ia saat itu sedang diburu oleh Saul yang saat itu sedang bermusuhan dengan Ahis. Atau bila ia tidak membawa pedang Goliat, seandainya, kecil kemungkinan ia dikenali oleh orang-orang Ahis. Paling-paling orang-orang Ahis akan melihatnya sebagai orang musafir biasa saja. Sahabatku, dari kisah Daud di Nob ini, kita akan mengambil pelajaran berharga dari keputusan Daud, berdusta kepada Ahimelek. Yang pertama, jangan berbohong. Tidak ada yang namanya berbohong putih atau berbohong hitam. Berbohong untuk kebaikan atau berbohong untuk kejahatan. Kebohongan adalah sebuah kejahatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jika kita teliti membaca Alkitab, beberapa orang yang diurapi Tuhan memang mengambil keputusan untuk berbohong demi menyelamatkan dirinya dan pengikutnya. Sebut saja Abraham. Ketika di Mesir, waktu mengungsi dari Negeb yang saat itu sedang dilanda kelaparan hebat, ia juga berbohong. Tapi itu bukan berarti bahwa kebohongan adalah jalan akhir dan legal untuk dipakai sebagai teknik menyelamatkan diri dari ancaman. Sebaliknya, kebohongan dalam situasi terjepit seperti Daud dan Abraham menuntun mereka kepada situasi yang lebih kronis dan berbahaya. Anda dan saya harus siap menghadapi konsekuensi berikutnya dari kebohongan yang kita buat. Kebohongan satu akan tidak cukup, karena kebohongan biasanya mengundang kebohongan lainnya. Daripada berbohong, mintalah petunjuk Tuhan untuk setiap situasi berbahaya yang mengancam diri kita. Pikirkan alternatif selain berbohong. Walau memang kondisinya tidak semudah teori, sahabatku. Dalam bisnis, pelayanan, keluarga, dan aktivitas pekerjaan, ada cukup banyak situasi yang sepertinya akan lebih mudah dihandle dengan sedikit berbohong untuk kebaikan. Namun percayalah bahwa Alkitab mencatat berbohong itu membawa ancaman yang lebih berbahaya dan berisiko. Kebohongan Daud bukan saja berkonsekuensi mengancam keselamatan dirinya, tapi juga Ahimelek. Akibat kebohongan Daud, Imam Ahimelek benar-benar dibunuh dan dipenggal oleh Doeg, pegawai Saul atas perintah Saul, yang menganggap Ahimelek berkhianat dengan memberikan pasukan kepada Daud, buronannya. Saul tidak ragu membunuh 85 orang imam yang masih menggunakan baju efod dan penduduk kota Nob. Seandainya Daud tidak berbohong, Ahimelek dan ke-85 imam mungkin masih memiliki kesempatan untuk terhindar dari pembunuhan itu. Yang menarik, waktu Ahimelek wafat dan menjadi korban pembunuhan, anaknya Abiatar datang pada Daud dan bergabung kepada rombongan Daud. Lalu Daud mengakui bahwa ia sendiri yang menjadi sebab musabab kematian ayahnya, Ahimelek. Disinilah Daud dengan gentle mengakui dan merangkul Abiatar sebagai tanda ia yang bertanggung jawab. Di kemudian hari, Abiatar menjadi imam kerajaan Israel pada masa kepemimpinan Daud sebagai raja. Sahabatku, sebelum berbohong, pikirkanlah alternatif berterus terang, diam, dan menjaga rahasia, atau menunggu pertolongan Tuhan ketika kita dihadapkan pada situasi yang kritis dan mengancam.
Yang kedua, dari sikap Daud yang mengakui dengan gentle dan merangkul Abiatar, kita belajar bahwa hal apapun dari keputusan yang kita ambil, baik atau buruk, harus kita tanggung. Jangan lari dari tanggung jawab. Tuhan sangat menghargai pribadi orang yang bertanggung jawab. Hidup tidak pernah lepas dari konsekuensi. Situasi bisa membaik, memburuk, menegangkan atau menyenangkan, tapi yang namanya konsekuensi akan terus mengejar kita. Kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya konsekuensi. Biasakan diri Anda bertanggung jawab pada setiap keputusan dan pilihan Anda sendiri. Yang ketiga adalah Daud menutupi kesalahan orang lain. Ketika Daud bertemu dengan Ahimelek, ia tidak menceritakan bagaimana Saul membenci dirinya dan menginginkan kematiannya. Ia menutupi dosa iri hati Saul kepada Ahimelek. Kita harus mencontoh kehidupan Daud yang tidak pernah berusaha menyakiti Saul. Tidak hanya tidak menyakiti, ia juga tidak menceritakan keburukan pemimpinnya, yaitu Saul. Meskipun Saul sangat membencinya, ia tetap membalas dengan kasih. Sesuatu yang sangat jarang di dalam kehidupan kita hari-hari ini, di mana seringkali kita lebih suka untuk menceritakan keburukan orang lain kepada teman-teman kita dan sekeliling kita. Yang keempat dan yang terakhir, tetap pegang perspektif masa depan. Dalam tekanan dan depresi yang hebat, kita sering merasakan bahwa sepertinya tidak ada masa depan. Keyakinan akan adanya masa depan terasa begitu pudar. Hal ini juga yang dirasakan oleh Daud, yang terpikirkan saat itu olehnya adalah bagaimana bisa survive dari kejaran Saul. Dan yang dilakukan Daud ketika itu ialah kemungkinan persis sama dengan saya dan Anda bila kita ada dalam situasi yang sama, karena sedang berfokus pada keselamatan diri sendiri. Jauh dari benaknya bahwa Ahimelek akan mati oleh karena informasi yang ia berikan salah. Sahabatku, milikilah perspektif masa depan, keluarlah dari jebakan pikiran masa sekarang yang kompleks. Hindari ucapan mati aku, celaka aku, dan semua ucapan-ucapan lain yang beraroma putus asa. Allah memegang masa depan kita. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Serumit dan sekompleks apapun situasi kita, masa depan kita tetap ada di tangan Yesus. Jangan terjebak pada situasi sesaat, tetapi tenanglah dan sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan untuk menunjukkan jalan yang terbaik. Ingat, 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Demikian 3 hal yang dapat kita pelajari dari kisah Daud ketika ia berada di Nob dan mengambil pedang Goliat. Saya yakin apa yang kita pelajari ini sangat berharga bagi kehidupan kita. Dan sampai jumpa di minggu depan, masih dalam pembahasan kisah Daud, pahlawan iman yang dikasihi Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus mengasihimu.